Donald Fern, seorang mekanik kereta api berusia 23 tahun, sedang duduk di dalam mobil Ford sedan berwarna coklatnya. Ia melihat sekumpulan gadis-gadis cantik berangkat mengikuti les keperawatan pada malam hari. Kegiatan itu ia lakukan rutin di setiap malam. Alice Porter, seorang siswi berusia 16 tahun sekolah menengah, adalah salah satu yang mengambil les malam itu. Gadis cantik itu menarik perhatian Donald. Karena itu, besok dan hari-hari berikutnya, ia terus mengikuti dan memata-matai setiap aktivitas Alice. Pada malam Rabu tanggal 22 April, ia akan merencanakan aksinya. Tetapi, beberapa jam sebelum melakukan itu, ia harus menemani istrinya yang akan melahirkan putrinya. Setelah selesai dari persalinan, ia berpamitan pada istrinya. Fern di dalam mobil sambil menunggu di dekat tempat les gadis itu. Setelah lama menunggu, akhirnya ia melihat Alice keluar dari tempat lesnya. Gadis itu pulang dengan berjalan kaki. Itu adalah sebuah kesempatan emas bagi Donald. Ia pun menjalankan mobilnya, lalu berhenti di dekat Alice. Dengan tiba-tiba, ia mengancam gadis itu dengan menodongkan senjatanya, lalu memaksanya untuk masuk ke dalam mobil. Alice yang takut pun mengikuti perintah Donald. Donald pun segera menjalankan mobilnya sejauh 25 mil di luar kota Pueblo. Donald membawa Alice ke sebuah rumah peternakan yang terlihat sudah ditinggalkan. Setelah di dalam, ia mulai memukuli Alice sambil mencoba merobek pakaiannya terus-menerus. Karena sudah tak tahan, Alice pun menuruti Donald dan ia melepaskan pakaiannya sendiri. Donald kemudian mengikat pergelangan kaki, pergelangan tangan, dan menutup mulutnya dengan selotip. Saat dia berbaring di sana, ia merasa sangat cemas. Alice takut bila nanti akan diperkosa dan kemungkinan terburuknya dibunuh. Saat itu juga ia melihat Donald sedang membuat api di perapian. Alice berpikir jika pria itu mencoba untuk membuat tempat itu agar lebih nyaman dan untuk menghangatkan kabin saat hujan dingin turun. Tetapi sayang, apa yang Alice pikirkan jauh dari kenyataannya. Ketika api sudah berkobar besar, Donald mengambil kawat panjang, menancapkannya di api sampai panas dan warnanya berubah merah membara. Alice sangat histeris saat tahu kawat panjang itu Donald gunakan untuk membakar kulit perut dan bagian punggungnya. Ketika dia selesai menyiksanya, Donald dapat melihat bekas luka di tubuh gadis itu. Alice sangat kesakitan, terlihat dari ekspresinya. Saat melihat ekspresi gadis itu, Donald pun mulai memperkosa gadis malang itu. Penderitaannya masih belum selesai. Saat masih menyetubuhi gadis itu beberapa kali, ia memukul kepala Alice dengan palu sampai tengkoraknya terlihat penyok. Lalu, untuk mengakhiri penderitaannya, Donald pun menembak kepala gadis itu dengan menggunakan pistol berkaliber 32. Sebelum pergi, Donald membakar pakaian Alice, lalu ia menceburkan mayat gadis itu di dalam tangki air di rumah peternakan itu. Hari sudah tengah malam lewat. Saat akan pulang, hujan turun dengan deras tak henti-hentinya, membuat jalan tanah menjadi sangat becek berlumpur. Mobilnya terjebak tak bisa jalan dan terpaksa Donald berjalan beberapa mil. Ia pun menemukan sebuah garasi dengan truk derek. Saat itu sekitar pukul 4 pagi,
Donald meminta tolong pada pemilik truk derek untuk membantunya mengeluarkan mobilnya. Ketika Alice diculik di sekitar jalan Pueblo, seorang tetangga mendengar teriakan dan ia pun juga melihat sebuah mobil Ford berwarna terang yang sedang melaju pergi. Pada tanggal 26 April, 4 hari setelah Alice menghilang, sopir truk derek itu mendengar berita jika polisi sedang mencari mobil Ford berwarna terang. Diduga mobil itu digunakan untuk penculikan seorang gadis muda. Sopir truk itu pun teringat kembali saat menderek Ford berwarna terang dari lumpur. Jika ia hitung waktunya, malam itu sangat sesuai dengan apa yang diberitakan. Sopir itu kemudian menghubungi polisi dan membawa mereka ke jalan yang sepi di mana dia menderek mobil itu keluar. Penduduk setempat kemudian mengarahkan perhatian mereka ke rumah peternakan yang telah lama ditinggalkan. Saat sampai di sana, polisi menemukan sisa-sisa pakaian seorang wanita muda di perapian dan noda darah yang berceceran. Di sana mereka juga menemukan beberapa peralatan seperti gunting, tang, kawat bailing, dan penusuk sol sepatu. Dari alat itu, polisi dapat mengumpulkan sebagian sidik jari. Ketika mereka menggeledah properti untuk mencari lebih banyak petunjuk, mereka melihat tangki. Polisi pun segera memeriksa tangki itu. Mereka pun terkejut saat melihat mayat Alice mengapung di dalamnya dengan kondisi tengkorak kepalanya hancur. Kemudian pada hari yang sama, mobil Donald ditemukan di tempat pencucian mobil Pueblo, di mana mobil itu sedang menunggu untuk dicuci. Polisi pun segera membawanya ke kantor polisi. Di sana, detektif mengambil sidik jarinya dan dengan cepat mencocokkan dengan sidik jari yang diangkat dari gagang penusuk sol sepatu. Sidik jarinya cocok. Polisi pun memperlihatkan hasilnya pada Donald dan dengan mudah ia segera mengaku dan tak mengelak. Bahkan ia menyatakan, "Mungkin aku hanya sedikit liar." Untuk melindungi Donald dari amukan massa yang marah, Donald harus segera dipindahkan ke penjara negara bagian di Cannon City. Meskipun Donald mengaku dalam pernyataan tertulisnya, dia merasa tidak bersalah dengan alasan kegilaan dan mendiagnosa dirinya sendiri sadisme sebagai penyakit mentalnya. Pada bulan Juni, kurang dari 2 bulan setelah pembunuhan itu, selama persidangannya, Fern mengungkapkan jika dari usia 6 tahun, Donald sering berfantasi dirinya sedang menyiksa orang. Donald juga mengatakan kepada pengadilan jika dia memiliki impuls yang tak terkendali sejak sebelum dia berusia 6 tahun. Jika ia tak bisa mengendalikannya, ia merasa sangat ingin melukai orang lain. Impuls-impuls itu, katanya, tumbuh lebih intens seiring berlalunya waktu dan menjadi sering terjadi ketika dia berusia 12 atau 13 tahun. Kemudian, impuls-impuls itu semakin tak bisa ia kontrol, lalu menyebabkan dia khawatir, semakin tertekan, dan dia sering bermimpi sedang menyiksa orang. Hal itu membuatnya sering terbangun di malam hari dengan kondisi berkeringat. Itu selalu terjadi, katanya meyakinkan. Tetapi hakim menyatakan bila Donald waras dan ia pun dijatuhi hukuman mati. Donald menolak untuk mengajukan banding atas hukuman matinya dan menjelaskan bahwa dia ingin mati. Menjelang hari eksekusinya, Donald menyambut nasibnya.
Ia juga menyampaikan sebuah pernyataan pada salah satu penjaga. Lalu, penjaga itu pun menulisnya. Saya sudah siap dan mereka bisa bergegas jika mereka mau. Saya tidak meminta belas kasihan. Saya pantas mati. Saya lebih baik menyingkir dari hidup ini karena saya adalah ancaman ketika dorongan itu datang, katanya. Keinginan Fern dikabulkan dan dia dieksekusi di kamar gas Colorado pada pukul 8:05 malam pada tanggal 23 Oktober, meninggalkan istri dan kedua anaknya.